Ya, halo semua. Haleluya. Gimana suaranya, Nak? Jelas? Shalom semua yang ada di Zoom, shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa kami bersyukur buat kehadiran dan kasih kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Allah yang menyertai dalam hidup kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur dalam hari ini mempertemukan kami dalam perilaku untuk kami duduk bersama-sama mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Kami boleh bersama-sama menanti-nantikan Engkau dalam nama hidup manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah berbuat atas seluruhnya kami malam hari ini. Kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Bahkan kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu. Tak pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itu ya yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Tak pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik,
kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya. Pujilah Engkau, haleluya. Oh, oh, pujilah Engkau, haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Pujilah Engkau selamanya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Batas lagu, sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Lidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta
ragu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Diri-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, 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 oh. Pujilah Kau Tuhan, setiap hari Kau nyatakan diri-Mu Tuhan. Setiap saat Kau limpahkan hidup-Mu Tuhan.
menjadilah tercinta setiap langkah kami menjadi melodi-melodi yang tidak dihadapannya. Untuk kami terus berjalan kami tercinta mengikuti jalanmu, mengikuti rencanamu dan kehendakmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan namamu, sukacitamu melimpah di dalam kami. Haleluya, kami mau bersukacita bersama-sama dalam penghidupanmu. Dan semakin dari bersukacita sampai kami kita katakan. Amin. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya dengan pujian.
baik dan sekarang sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu melimpah di sini kami. Terima kasih. Doa yang adalah juga kasih-Mu selalu dan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. katakan walaupun dia Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. dan katakan menjadi dari awal. Katakan walaupun dia Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya Hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Janganlah sejenak menjadi dari awal. Kau setia
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan.
Makasih Tuhan, kami bersyukur kami terus boleh mengalami Tuhan. Tuhan selalu baru. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh mengizinkan kami mengalami banyak hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau mendengarkan lagi firman. Terima kasih Tuhan. Kembali kami buka hati kami supaya kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Kami bersyukur kami mau makan dan minum firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Satu. Nah, pasang dulu wajahnya semua. Siapa yang foto? Kamu Ika? 1, 2, 3. Baik, gitu. Oke. Cek dulu ya. Shalom. Ini yang baru tua ini nggak bisa ngomong kayaknya. Mic-nya nggak ada kayaknya. Nggak hidup mic-nya. Ada yang lain dulu ya. Shalom Kak Glory. Shalom, selamat malam. Mana Adek Boas? Lagi nonton. Nontonnya. Sekarang Shalom Kak Esther. Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bang Tian, Bang Justin. Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Sekarang baru. Shalom Julita, Jessica, Inang Muda, sama Uda. Selamat malam. Selamat malam juga. Sekali lagi ya. Shalom Bang Marvel sama Inang Muda. Shalom semuanya, selamat malam. Malam juga. Siapa lagi? Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Baik, sekarang yang terakhir. Shalom semua yang di studio. Oke, yang terakhir. Shalom yang di radio. Selamat malam. Oke, baik, puji Tuhan. Mari kembali kita lanjutkan ya. Saudara, saya tahu saudara Tuhan itu selalu baru ya. Ada saja saudara hal-hal yang boleh kita alami ya, hal-hal yang berbeda. Kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam keadaan. Yang dulu menurut kita negatif. Sekarang saudara, secara perlahan kita itu mulai tidak lagi negatif gitu ya. Harus begitu ya cara pandangnya. Tuhan akan terus membawa kita semakin mengenal Dia, ya, semakin terus mengalami Tuhan dari hari ke hari. Dengan berbagai macam cara Tuhan membawa kita gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar lepas dari segala ketakutan gitu. Jadi sekarang ini saudara kita itu mulai dibukakan gitu. Apa sebetulnya ya kerajaan sorga itu seperti apa sih? Gitu. Kita tidak lagi
samar ya, sudah mulai tersingkap gitu. Kita tidak lagi terlalu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan gitu ya. Kita mulai mau dengan tenang gitu ya, menerima keadaan yang diizinkan terjadi pada kita. Kita lagi nggak menyalahkan diri kita gitu ya, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekarang kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun gitu ya, kita percaya semua dalam kedaulatan Tuhan ya. Jadi nggak perlu kita terlalu kita tidak lagi bingung dengan apa saja yang kita alami. Walaupun kita tidak mendengarkan arahannya, gitu ya, bimbingannya, gitu. Walaupun kita diizinkan mengalami yang namanya tidak adanya Tuhan, seperti tidak adanya Tuhan. Gitu. Ya benar, kita percaya ada Tuhan setiap hari. Tapi kan dalam pengalaman kita ternyata kita diizinkan mengalami seperti tidak ada Tuhan. Namun pada kenyataannya ternyata Tuhan itu ada gitu. Di dalam keadaan kita yang negatif pun Tuhan itu nyata gitu. Ya. Kita itu mulai, saudara, kalau saudara perhatikan ya, wawasan kita makin lama makin luas gitu tentang hidup ini gitu. Ya. Dan kalaupun tidak seperti itu, kiranya dengan perkataan-perkataan ini saudara dapat terus maju gitu. Maju terus melangkah bersama dengan Tuhan gitu. Ya. Tuhan bukan tidak sanggup, atau Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mengetahui segala sesuatu yang dialami oleh manusia gitu. Dia mengetahui sedetail-detailnya, saudara. Makanya saudara, Tuhan yang kita percayai saudara adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hidup gitu. Sangat nyata dia. Ya. Seperti itulah harusnya kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus dalam segala tidak hadirnya Tuhan dalam setiap keadaan kita gitu ya. Namun jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita percaya Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu nyata sekali gitu. Saudara, apakah tujuannya saudara? Kita harus mengalami semua itu. Ternyata dengan cara seperti itulah bahwa kita itu akan mampu melewati apa saja, saudara. Tadi kan cukup kalau kita ikuti 2 hari ini, saudara, tentang bagaimana hal sepele bisa membuat orang itu tidak lagi punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan hanya gara-gara dikatakan Tuhan akan jadikan dia sebagai kontras gitu. Dia gak terima gitu. Kenapa saudara gak terima gitu? Karena kan yang bicara itu kan manusia ya. Kan yang ngomong itu adalah manusia yang bisa dilihat kan gitu kan. Sehingga dia itu ketika mendengarkan firman yang baru itu dia merasa enggak lah, kayaknya itu bukan firman Tuhan lah gitu. Jadi dia coba sanggah gitu ya, enggak lah. Tapi ya saya berharap saudara-saudari ya dapat inspirasi dari apa yang saya alami katanya gitu. Ya saya harap ya kalian tetaplah gitu. Nanti siapa tahu ya Tuhan juga berubah firman-Nya itu gitu. Tapi dianya gitu, saya enggak gitu.
Dia kayak nggak terima gitu. Padahal selama ini saudara, firman Tuhan itu sudah cukup menolong dia kan. Sebetulnya saudara, seperti itulah orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Enggak lah, enggak salah pasti, Bapak itu salah lah. Kira-kira kayak gitu lah, enggak lah, enggak. Tuhan enggak kayak gitu, kira-kira kayak gitu lah. Tapi dari apa yang kita dengarkan ini saudara ya, tentu kan saudara secara perlahan mulai gitu ya, mulai mempercayai gitu. Kalau yang kita ikutin ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Sehingga hati kita mulai percaya kepada Dia. Ya. Percaya untuk setiap hal yang Dia nyatakan kepada kita gitu. Bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan dari pengalaman kita, saudara, dari pengalaman saya kan tidak mencoba menahan-nahan lagi saudara firman Tuhan itu. Nggak ada gunanya kan. Ya bagi saya, sudahlah apa adanya yang Tuhan sampaikan. Saya nggak takut lagi mau menyampaikannya. Gitu. Silakanlah. Gitu. Itu yang mungkin kita alami selama ini. Gitu. Ya, sehingga membuat kita terus akan melangkah bersama gitu. Berjalan gitu ya, walaupun kita tidak tahu hari esok gitu ya, lusa, minggu depan, bulan depan, tapi saudara, lama kelamaan saudara, kita itu mulai bisa ditaklukkan gitu. Kita mesti mengucap syukur untuk hal itu ya. Untuk apa yang kita alami ini saudara. Kita mesti mengucap syukur sekali. Karena ternyata memang Tuhan itu sangat baik saudara. Ya. Kita mesti bersyukur untuk itu. Ya. Tuhan itu sangat-sangat baik ya. Ya. Baik saudara. Coba kita baca bagian firman Tuhan ya. Ya. Selama engkau mengikuti dan taat sampai akhir, aku jamin bahwa aku dapat menyempurnakan dirimu. Dan penderitaan macam apa yang harus kualami, ini dia tetap si orang itu ini ya. Engkau akan mengalami kesengsaraan, juga penghakiman dan hajaran berdasarkan firman, terutama hajaran berdasarkan firman gitu. Yang sama dengan hajaran menjadi sebuah kontras. Jadi sebetulnya dengan mengatakan dia kontras itu, nah itu sebetulnya dibaliknya itu adalah jadi itu hajaran gitu. Hajarannya sebetulnya cuma kata-kata gitu. Jadi ketika dia menjadi seperti itu, menjadi negatif seperti itu, sebetulnya firman Tuhan sebagai hajaran itu sedang berhasil dia gitu. Karena itu satu sisi yang akan dimurnikan dari orang itu. Yang lain mungkin sudah gitu. Makanya kan dia sudah rela meninggalkan apa saja gitu. Tapi kali ini hanya dengan mengatakan itu sudah cukup membuat dia itu kayak terpukul berat gitu. Jadi ternyata selama ini dia itu mau setia melayani segala macam gitu. Ternyata karena status gitu. Dia menyimpan di dalam dirinya itu dia menyimpan sesuatu gitu. Itu masalahnya.
Dia menyimpan sesuatu yang membuat dia itu tetap ya, jadi dengan status yang sangat tinggi itu gitu. Jadi kebanggaan terhadap status itu dia nggak bisa lepaskan gitu. Itu ceritanya. Dia nggak bisa melepaskan itu. Sungguh miris sekali, saudara. Masa sih gitu ya, sudah sekian lama gitu, ternyata masih ada di dalam diri orang itu hal semacam itu gitu. Dan nampaknya sepele gitu ya, nampaknya ringan lah gitu. Masa sih hal yang seperti itu nggak bisa dilepaskan dia? Masa sih? Kan Tuhan itu sudah jelas-jelas, saudara. Tuhan Yesus, cobalah lihat, saudara. Kalau kita renungkanlah tentang Tuhan Yesus gitu, ketika dia menjalani, ketika dia menanggung Tuhan itu gitu. Tentu kan dia itu sangat dia sudah mengorbankan semuanya gitu. Tapi kok dia harus benar-benar ditinggalkan gitu. Jadi reputasi dia sebetulnya sudah tidak ada gitu loh. Masa hanya dengan mendengarkan firman seperti itu, masa sih orang itu tidak mau gitu. Masa dia harus mengeraskan hatinya? Itu maksudnya, saudara. Kok bisa? Nah, jadi ketika dikatakan itu, saudara, bukan berarti kita sudah lolos dari situ. Tidak. Itu menjadi satu pelajaran juga bagi kita. Masih ada saja yang kita simpan di dalam diri kita, saudara. Dan sulit melepaskan itu, saudara. Iya. Padahal, saudara, siapa sih yang bisa melepaskan kita dari dunia ini? Siapa? Mana bisa kita, saudara? Sanggupkah kita? Kita ini sangat rapuh. Mana mungkin kita sanggup, saudara? Gak bisa kita. Makanya ketika kita nyanyikan dari lagu itu ya, sampai detik ini, wah, ku melihat. Belum, itu ya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Kata-kata yang seperti itu mungkin sudah sering kita nyanyikan. Tapi ketika kali ini kita mengalaminya, gitu ya, sebagian dari kita mengalaminya, gitu ya, mana ya? Kadang kita berpikir, mana buktinya? Gitu. Iya sih, kita melihat pertolongan Tuhan, iya betul. Tapi ada tapinya, saudara. Tapi saudara, apa yang sedang kita alami hari-hari ini ya, bersama dengan Tuhan gitu ya. Kan gak ada lagi, saudara, yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apalagi inilah keadaan gitu. Apalagi kita tahu, saudara, hatinya Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia.
ketika Tuhan melakukan pekerjaannya di antara kita, saudara. Dia tahu segala kegalauan kita, saudara. Dia tahu. Gak ada yang perlu kita sembunyikan. Gak ada. Dia tahu semua. Saudara, untuk bisa mengalami seperti ini gitu ya, itu butuh waktu yang panjang ya. Ketika kita sampai di sini dalam keadaan ini, kita kan tidak tahu tentang hari-hari ke depan, kita tidak tahu, saudara. Dan nasihat Tuhan gak perlu kita mengetahuinya. Mengenai masa dan waktu kapan sih itu, gak perlu kita mengetahuinya, kata Tuhan. Gak perlu. Karena segala sesuatu tentang itu, biarlah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Biarlah urusan Tuhan yang di sorga. Urusan kita adalah mencoba mengenal Dia lewat apa yang kita alami. Hati kita masih terbuka ya, pikiran kita masih terbuka. Iya, percayalah saudara, ada begitu banyak penderitaan di dunia ini, yang bahkan sebetulnya saudara, penderitaan orang-orang di luar sana jauh lebih hebat daripada penderitaan kita, saudara. Jauh lebih hebat. Namun sekarang yang menjadi yang menjadi membuat kita itu terus bisa melangkah, bukan masalah penderitaan yang kita alami, bukan. Tapi adalah karena kita di tengah keadaan ini yang kita fokuskan adalah mencari kebenaran. Oh, bukan untuk pengetahuan ya, bukan. Bukan supaya ada kita ceritakan sama orang, bukan. Benar-benar semata-mata adalah untuk mengalami Tuhan. Itu saja. Tak ada yang lain. Dengan mengalami Tuhan ini saudara, hal-hal yang lain itu, saudara, hal-hal yang masih mendesak dalam diri kita itu urusan daging, saudara. Manusia itu tersiksa dengan urusan daging. Iya. Takut ini, takut itu. Aduh, itu semua urusan daging. Dan Tuhan katakan, Dia berani katakan barang siapa menang. Dia berani katakan itu. Supaya kita menang. Dan kita pasti menang. Bukan bagaimana kita berusaha sekuat tenaga. Tapi benar-benar bagaimana kita bisa menjaga ketenangan hati kita, saudara. Jadi benar-benar tenang dalam segala keadaan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Udahlah, dengan imanmu, imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung apapun bisa kau pindahkan. Halangan yang terbesar yang ada di depan matamu, itu gunung permasalahan, gunung persoalan. Itu bisa tercampak begitu saja. Hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Oh, iman kita jauh lebih besar dari situ sebetulnya. Iya. Jadi jangan katakan engkau gak beriman. Kita beriman untuk itu semua. Iman kita cukup untuk itu, saudara. Jadi jangan ragukan. Tentang imanmu gak usah ragukan. Kalau Tuhan katakan demikian, pasti. Gitu ya. Nah, jadi saudara, dengan kita mendengarkan firman setiap hari, firman yang rasanya terlalu tinggi. Kadang-kadang saudara, kalau firman itu gak menyangkut persoalan kita, kadang-kadang kita
Tidak serius untuk mendengarkannya. Apa sih ini? Padahal tahukah saudara, sebetulnya menurut Tuhan ya. Jadi jangan kita menurut diri kita sendiri terus gitu saudara. Jadi menurut Tuhan kita sudah mengalami fase gitu. Kita sudah mengalami satu fase di mana kita sudah melewati banyak hal gitu. Bukan dari diri kita sendiri, tapi umur umat manusia ini saudara. Jadi Tuhan itu tidak memulai lagi setiap generasi, tidak. Pekerjaannya itu terus berlanjut. Jadi Tuhan itu fokus sama pekerjaannya. Gak fokus kepada kita ini gagal, jatuh, berhasil, gagal. Enggak, dia gak fokus ke situ. Jadi dia gak harus turun ke bawah kita terus gitu. Dia gak harus terus meladeni kita, enggak. Sudah waktunya umat manusia itu harus melayani Tuhan. Iya. Sudah harusnya kita ini sudah berubah dalam pikiran kita gitu. Jangan tarik Tuhan terus dalam untuk masalah kita. Berhenti. Sekarang izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur segala sesuatu. Ya. Izinkan dia berdaulat. Jadi ketika kita mendengarkan firman ini saudara, jadi apapun nanti yang kita pelajari gitu ya, udah kembangkan pikiran saudara, kembangkan, siapkan akal budi saudara terus gitu, seperti kata Petrus gitu, siapkanlah akal budimu katanya. Ketika kita mendengarkan Tuhan, siapkan hatimu. Ya, jangan sampai miss. Jadi dengan kita itu mendengarkan firman, sekalipun itu tidak sama dengan permasalahan kita gitu. Tapi dengan kita serius mendengarkan setiap perkataan ini, maka dia itu akan membuat surprise demi surprise kepada kita. Dan itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita itu ikutlah Tuhan. Jadi ketika dia berbicara, dengarkanlah dia. Coba ikuti setiap perkataan ini. Apa yang maksudnya ya? Jadi jangan bilang begini, gak perlulah itu. Jangan terlena dengan keadaan. Iya. Jangan terlena. Sekali lagi saudara, jangan terlena. Iya. Jangan bilang seperti ini. Pokoknya Tuhan selesaikan dulu masalah ini. Jangan. Untuk sekarang ini saudara, hal seperti itu bisa dianggap kurang ajar sama Tuhan. Jadi jangan lagi gitu. Jangan saudara bilang, karena bukan Bapak yang ngalamin. Sudahlah. Ada begitu banyak orang yang menderita di luar sana. Saudara. Orang kaya pun menderita, saudara. Percayalah. Orang paling banyak uangnya pun, gak berseri uangnya pun menderita, saudara. Iya. Salomo dengan segala kekayaan, dengan segala kemegahannya, dia pun menderita, saudara. Bayangkanlah. Ada yang kurang sama dia. Apa saja yang dia mau, dia bisa. Ya. Matanya ini saudara tidak dihalangi. Mau lihat apa saja dia. Iya. Hobi apapun saudara, dia coba tekuni. Kalau dulu sudah ada main golf dia saudara.
Dipikir, oh bisa kalau main golf itu, wah rasanya enak. Kalau dulu ada kendaraan yang paling mewah sekalipun, dia bisa pakai. Tapi tetap saudara dia mengatakan sia-sia. Sampai akhirnya coba saudara lihat. Dia harus jadi penyembah berhala saudara. Ya kan? Jadi kenapa kita mesti menginginkan yang tidak membuat manusia itu bahagia? Kenapa kita tidak mencoba menghabiskan sisa hidup kita ini bersama dengan Tuhan? Ya, habiskanlah sisa hidupmu ini bersama dengan Tuhan. Jangan tarik Tuhan terus ke masalah kita, jangan. Sudah lewat masanya itu. Masa kasih karunia sudah lewat. Tapi ingat, bukan berarti dia itu tidak memenuhi kebutuhan kita. Pasti itu saudara. Iya. Ada kepuasan saudara di dalam bisa menikmati kesederhanaan saudara. Iya. Kita bisa makan puji Tuhan. Gitu. Iya. Latihlah dirimu. Apa yang kamu makan, jadikan itu enak gitu. Iya. Kadang makanan yang enak belum tentu enak gitu. Iya. Itu bisa menyiksa. Gula naik lah. Darah tinggi naik lah. Kolesterol naik lah gitu. Iya. Tapi tempe pun bisa bikin kolesterol naik juga saudara. tempe terus naiklah kolesterolnya saudara. Bukan karena tempenya saudara, tapi karena pikirannya saudara. Iya. Jadi saudara, saya benar-benar ada sesuatu yang mungkin saya mau ceritakan gitu ya sama saudara gitu, tentang kok Tuhan itu selalu baru ya gitu. Kok dalam keadaan yang kayak gini pun bisa tenang ya. Saya tadi waktu ini cerita sama bang saya gitu ya, tanpa sadar saudara dia mulai ceritakan kegagalan dia gitu. Padahal dulu saudara disembunyikan kegagalannya itu saudara, dia gak pernah mengakui. Dan dia ceritakan kegagalannya saudara. Saya diam aja gitu. Oh gitu ya, saya gitu aja saudara. Oh gitu ya. Saya mencoba tanya, gimana bang? Selama abang kakinya satu gitu, gimana sih perasaan? Saya mau tanya itu tapi saya tahan diri saya gitu. Bagaimana abang bisa melewatinya gitu. Saya mau tanya itu, cuman karena saya melihat Tuhan itu sedang saya nggak tahu ya gimana caranya Tuhan itu memproses kita ya, umat manusia ini gitu ya. Jadi ketika dia cerita itu gitu ya, oh iya ya, gitu ya Tuhan ya. Jadi yang tadi yang selama ini mungkin saya mau inikan dia, coba ungkit gitu ya, supaya dia boleh mengakui gitu ya. Tapi dengan itu saudara saya boleh melihat. Disitulah saudara saya ini saudara. Di situ saya mulai memberikan atau menghormati Tuhan yang sedang bekerja gitu. Ya benar-benar saudara, sekarang ini saudara jadi sangat hati-hati gitu ya. Karena kita eranya lagi melihat Tuhan bekerja. Eranya kita lagi dihakimi. Jadi saudara, kalau kita lagi dihakimi, jangan seperti yang di samping kirinya Tuhan Yesus itu saudara.
Sudah lagi di situ, saudara, masih bisa dia mencoba mencari selamat gitu. Yang di samping kanan itu, saudara, dia sudah benar-benar sadar dan dia nggak bisa lagi selamat. Dia sudah terima keadaan. Jadi saudara, ketika kita ngalami semua ini dalam diri kita, sudah, lihat saja Tuhan bekerja. Lihat saja dia bekerja. Izinkan pekerjaan Tuhan ditunjukkannya di dalam dirimu. Iya. Kita lanjutkan, saudara. Ajaran yang sama sebagai kontras juga. Dia tanya gitu kan. Ajaran yang sama sebagai kontras juga. Tetapi jika aku dapat disempurnakan olehmu dengan cara menjalani kesengsaraan, jika masih ada harapan, itu tidak masalah. Bahkan seandainya itu hanya secerca harapan pun, itu lebih baik ketimbang menjadi sebuah kontras. Coba lihat, saudara, betapa kerasnya orang itu. Yang ngomong itu Tuhan gitu loh, saudara. Seperti itulah kita sering dengan Tuhan, saudara. Ini, saudara, kepala kita ini keras sekali, saudara. Pokoknya pikiran kita aja yang kita paksain sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, tenang lagi kau bilang, tenang lagi gitu, saudara. Kira-kira kayak gitu lah kita, saudara. Kita kira kayak gitu lah orang ini, gitu lah, saudara. Loh, dia sudah mengorbankan semuanya, masa kan cuma gitu aja, saudara? Dia masih ngotot juga gitu. Kan dia sudah bilang, kan segala sesuatu itu berubah, bisa berubah gitu loh. Kenapa kamu mesti pusing? Kata dia sama orang gitu. Kenapa sih kamu ini, kata. Itu lebih baik ketimbang menjadi sebuah kontras. Sebutan kontras itu kedengarannya buruk sekali. Aku tidak mau menjadi kontras. Jadi sebetulnya kalau dibilang kontras itu, kalau ikutkan firman sebelumnya, itu kayak sudah iblis lah, kayak gitu loh sebetulnya. Kan iblis itu kan kontras. Untuk kita bisa mengetahui yang asli itu, yaitu Tuhan, ya kita harus melihat iblis itu kira-kira kayak gitu. Bandingkan. Makanya dia bilang, tidak ada sedikit pun bau tentang diriku dalam dia itu, gitu loh. Makanya kata-kata ini yang membuat dia itu kayak nggak bisa terima dia, gitu loh, kalau disebut kontras. Yang lain boleh lah gitu, tapi kontras jangan. Wah. Apa yang sedemikian buruknya tentang kontras ini? Tuhan lagi yang ngomong, ya. Bukankah menjadi kontras itu sendiri adalah hal yang baik? Apakah orang-orang yang menjadi kontras tidak layak untuk menikmati berkat? Jika aku mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi kontras dapat menikmati berkat, maka engkau pun akan dapat menikmati berkat. Jadi maksudnya gini, lah, apa sih yang masalah dengan kata-kataku? Kalau aku katakan itu, kalau kamu ingat tentang siapa diriku, apakah itu bisa mengubah watakku? Nggak bisa kan, gitu maksudnya. Aku kan tetap Tuhan kan. Aku kan tetap Tuhan yang mengasihi kan. Kenapa kalau aku ucapkan itu, kenapa jadi masalah bagimu, gitu loh. Apa masalah bagimu?
Bukankah benar bahwa sebutan orang berubah oleh karena pekerjaanku? Saudara, tadinya saudara, mungkin ini nggak diketahui gitu. Jadi pikirnya orang itu saudara, makanya kebanyakan juga orang Kristen itu demikian juga saudara. Ketika ini kemarin itu kan sempat, wah di sini kan yang namanya gereja suara kebenaran itu kan, wah mereka kembang di mana-mana. Tidak berapa lama terjadi perpecahan juga. Tahu kenapa? Pasti karena sang gurunya itu saudara mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu yang membuat mereka agak betul lagi. Padahal saudara, orang yang sama yang membuat mereka berbahagia toh? Iya enggak? Orang yang sama yang mereka katakan, wah ini yang paling benar. Kan gitu kan? Iya, itu harus diizinkan terjadi begitu. Sama dengan seperti ini. Bayangkan sekian lama orang ini mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa ini. Mereka sudah mengatakan, waduh, kami sangat bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Saudara, kamu mengatakan hal-hal itu, saudara. Seolah-olah gak ada yang kurang lagi, saudara. Mereka sangat bangga sekali, saudara. Tapi hanya dengan perkataan ini, kayaknya semua yang dia bangun tentang Tuhan itu kayak ambiar semua. Kayak hancur semua. Bukankah benar bahwa sebutan orang berubah oleh karena pekerjaanku? Namun sekedar sebutan saja begitu banyak mengganggu dirimu. Masa cuma sebutan kayak gitu kamu kok jadi gimana gitu? Kok kamu lupa semua? Kira-kira kayak gitu loh maksudnya firman ini. Iya tapi kok jadi kayak gini? Kok Tuhan kayak gitu? Bukankah kira-kira seperti itu sudah kebingungan Petrus sudah? Sekali-sekali tidak akan menimpamu. Sekali-sekali tidak. Tadi kenyataan bahwa engkau adalah kontras semacam ini sangat layak. Apakah engkau mau ikut atau tidak? Tetapi apakah engkau dapat menyempurnakan aku atau tidak? Kau sudah kayak gitu, engkau masih bisa menyempurnakan aku. Dia kayak tantang Tuhan itu loh saudara. Dapatkah engkau mengizinkan aku menikmati berkat-berkat-Mu? Apakah engkau mau ikut sampai akhir atau tidak? Itu jawaban lagi ya. Ini saling sanggah ya, saling ini saudara. Apakah engkau mau menyerahkan dirimu? Gitu. Ini tanya dia lagi. Ya. Biarkan aku memikirkannya kembali. Jawaban dia kan. Sebuah kontras pun dapat menikmati berkat-berkat-Mu dan dapat dijadikan sempurna. Setelah disempurnakan, aku akan menjadi mitramu yang akrab dan akan mengerti kehendak-Mu secara keseluruhan, dan aku akan memiliki apa yang kau miliki. Aku akan dapat menikmati apa yang kau nikmati, dan aku akan mengetahui apa yang kau ketahui. Setelah menjalani kesengsaraan dan setelah disempurnakan, aku akan dapat menikmati berkat-berkat. Lalu berkat apakah yang sebenarnya akan aku nikmati? Jawab lagi. Jangan khawatir tentang berkat-berkat apa yang akan kau nikmati.
Bahkan jika aku memberitahukannya kepadamu, hal-hal ini melampaui bayanganmu. Ini saudara yang sedang coba Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Makanya dia selalu begini, sudah, kamu gak perlu mengetahui masa dan waktunya. Urusanmu, ikutlah aku. Jadi Tuhan itu mau bilang, waktu kita serius mengikuti dia, perhatikan nanti di saat engkau serius mengikuti aku, engkau akan melihat jawaban yang ingin engkau dengarkan. Iya. Jadi percayalah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi aku gak perlu memusingkan masalahku ini ya Tuhan. Itu kan kita yang tanya kan. Kadang-kadang Tuhan gak menjawab, gak perlu menjawab. Karena kalau kita jawab, itu kita akan ngeyel lagi saudara. Ngeyel lagi kita. Kalau dijawab sama Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara, dia gak perlu jawab. Jadi disuruhnya kita berpikir. Gitu ya Tuhan. Sampai kita berjalan lagi. Jadi waktu kita itu berjalan lagi, kita coba mengikuti yang tadi. Siapa tahu memang gak perlu kupikirkan. Kita bilang kayak gitu kan. Udahlah, aku gak pikirkan. Nanti suatu saat saudara, jawabannya akan kita ketahui sendiri. Seperti itulah dia sedang mengajar kita sekarang. Iya. Jadi benar-benar saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita alami sekarang ini saudara, itu benar-benar saudara, benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya saudara. Iya. Membuat kita benar-benar saudara akan mengalami satu perbedaan saudara. Benar-benar saudara. Sampai mana tadi? Setelah menjadi kontras yang baik, bahkan jika aku memberitahukannya kepadamu, hal-hal ini melampaui bayanganmu. Setelah menjadi kontras yang baik, engkau akan ditaklukkan dan engkau akan menjadi kontras yang berhasil. Ini adalah model dan contoh orang yang telah ditaklukkan. Tetapi tentu saja engkau hanya dapat menjadi model dan contoh setelah dirimu benar-benar ditaklukkan. Jadi maksud Tuhan ini, udah lupakan dulu masalah kamu itu jadi umat Tuhan lah, kamu anak sulung lah, udah lupakan dulu karena itu sudah kayak mengganggu pekerjaannya. Orang jadi mengikut Tuhan itu, orang-orang itu mengikut Tuhan itu, mereka berlomba demi sebuah status gitu. Jadi di hadapan Tuhan itu masalah, tapi mereka nggak tahu itu masalah. Ya kalau kita lihat sekarang, ya orang-orang Kristen juga begitu. Ada orang-orang yang begitu memang saudara. Gak bisa melepaskan status itu saudara. Itu yang membuat dia gak bisa menerima Tuhan yang menghakimi. Selalu merasa dirinya benar gitu. Jadi selalu dia ini kayak bergen dengan Tuhan gitu. Dia selalu tunjukkan pekerjaannya, ini loh. Dan dia akan terus melakukan apapun gitu demi mendapatkan perkenanan Tuhan gitu. Jadi orang itu tidak akan mau dia dihakimi.
Tidak akan mau. Tidak akan mungkin dia dihakimi. Padahal harus dengan dihakimilah seseorang bisa mengalami Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan model dan contoh? Contoh, ini ditanya ya. Maksudnya menjadi model dan contoh bagi bangsa-bangsa asing, yaitu mereka yang belum ditaklukkan. Berapa banyak orangkah yang termasuk di dalamnya? Sangat banyak orang. Bukan hanya 4 atau 5.000 orang di antaramu. Banyak sekali berarti. Mau dijadikan dia kontras ini. Semua orang yang menerima sebutan itu di seluruh dunia harus ditaklukkan. Jadi bukan hanya 5 atau 10 kota. Jangan mengkhawatirkan soal itu sekarang. Dan jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tetaplah berfokus pada bagaimana engkau seharusnya memperoleh jalan masukmu saat ini. Jadi ketika kata-kata ini saudara, walaupun engkau tidak mengerti jalan masuk itu, saudara harus benar-benar mulai gitu penasaran dengan setiap kata-kata daripada firman. Penasaran. Sehingga engkau mulai memperbincangkannya dalam dirimu sendiri. Kalau saudara mau seperti itu, engkau akan dibawa. Mengerti apa jalan masuk. Jalan masuk itu sudah dalam sekali. Dan sudah waktunya saudara kita itu mengalami itu saudara. Melihat dari umur kita sudah waktunya. Jangan sampai nanti kita ini saudara terlambat gitu. Iyalah, ketika Tuhan bicara kayak gitu, pada hari ini jangan keraskan hatimu. Itu firman Tuhan. Sekarang kan Tuhan itu kan makin bebas bicara sama kita. Dia nggak terlalu menghalangi, nggak terlalu lagi dia dia diberatkan oleh apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Kita mulai diangkatnya keluar. Walaupun kita masih membicarakannya, saudara, tentu kita sudah sangat hati-hati. Gak sembarang saudara kita ucapkan lagi, saudara. Karena kita tahu Tuhan memakai segala keadaan. Tetaplah berfokus bagaimana engkau seharusnya memperoleh jalan masukmu saat ini. Aku jamin engkau dapat disempurnakan. Sebetulnya kan enggak dibilang kayak gitu pun, ya pastilah. Masa dia Tuhan? Dia Tuhan. Aku yang kayak gini. Emang kenapa? Emang kamu kenapa? Aku yang sudah dirusak kali ini kata firman-Mu juga. Emang kenapa? Mungkinkah aku yang bodoh ini? Kau kata Tuhan. Sampai sejauh manakah itu? Dan berkat-berkat apakah yang dapat kunikmati? Mengapa engkau begitu khawatir? Jawabannya ya. Aku telah menjamin bahwa engkau dapat disempurnakan. Sudah lupakah engkau bahwa aku dapat dipercaya? Itu kata-kata tadi ya. Saya katakan. Memang benar engkau dapat dipercaya. Tetapi beberapa di antara metode bicaramu selalu berubah-ubah. Ini dia saudara. Yang berubah-ubah inilah justru caranya Tuhan untuk membongkar si orang tadi yang sudah kayaknya menganggap dirinya sempurna itu sudah. Karena dia sudah katakan, sudah kuserahkan semuanya. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kau minta? Tapi saudara, perdebatan ini saudara ada gunanya.
Kalau tidak ada perdebatan ini, kita tidak mengetahui nanti keadaan kita bagaimana. Makanya kan dibuat tadi kan imajiner ini saudara. Tapi kan seolah-olah nyata kan. Ya memang pasti ada di antaramu katanya. Kalau kita tentu ada juga saudara. Iya. Tapi saudara, karena saya melihat bagaimana Tuhan itu, karena saya ada di posisi bagaimana sudah bosan saudara. Sudah sekian waktu lamanya, sama siapa lagi saya berharap? Ada lagi saudara. Udah tinggal Tuhan aja lah. Jadi benar-benar soal kepercayaan kepada Tuhan yang sekarang itu sudah benar-benar kepercayaan. Sudahlah, inilah yang terakhir. Karena Tuhan itu secara diam-diam telah memakai mulut saya untuk berbicara. Iya. Jadi saya bisa merasakan saudara, semua yang dikatakan tadi ini saudara. Di satu sisi saudara, saya membayangkan bagaimana Tuhan itu. Di satu sisi, saya membayangkan bagaimana orang yang dimaksud itu adalah saya sendiri. Jadi secara bergantian. Kalau tidak ada kontras yang tadi ini saudara, semua perkataan ini gak keluar. Jadi seperti itu juga Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara. Iya. Dan kira-kira model seperti itu juga lah ketika saya berbicara kepada saudara. Makanya seperti ada kebebasan terus saya berbicara kepada saudara. Dan saya tahu itu Tuhan. Saya mana bisa kayak gitu. Saya hargai Tuhan itu. Ya. Saya hargai dia. Saya hormati dia. Sekarang engkau mengatakan bahwa engkau menjamin aku dapat disempurnakan. Tapi besok engkau mungkin akan mengatakan bahwa itu belum tentu. Saudara, kalau saudara baca di bagian lain, memang kayak gini saudara. Jadi apa yang dikatakan ini saudara? Mewakili. Jadi kalau saudara rajin membacanya di bagian lain, kalau saudara berani. Gitu ya. Lama-kelamaan kita memang akan kita akan meragukan, bisa kita meragukan orang ini gitu. Kita meragukan Tuhan yang Maha Kuasa yang berbicara ini saudara. Bisa. Saudara. Tapi dari cara dia menjawab itu saudara, saya itu benar-benar begini. Iya juga ya. Iya. Kalau memang ini bisa membongkar masalah saya, apa yang merusak diri saya, kenapa tidak? Betul juga ya. Emang kalau dia mengatakan berubah, kan yang diinginkan dia kan dampaknya apa? Bukan membuat kita bingung. Masa Tuhan mau bikin kita bingung? Masa kita bersama dengan Tuhan mau bingung? Ya ngapain gitu kan? Berarti kan orang itu kan gak melekat dengan Tuhan. Ya kan? Kalau kita tahu, kalau Tuhan itu tidak pernah berubah gitu. Kalau kita tahu sifat hakikatnya itu adalah mengasihi umat manusia dan menyempurnakannya. Masa kita masih ragu gitu? Kalau dia mengatakan hal seperti itu. Bukankah Tuhan ada di atas semuanya? Saya selalu berpikir begitu. Ya ngapain ya? Ngapain ya saya mesti bingung? Dan kepada beberapa orang,
Engkau berfirman, aku jamin bahwa orang sepertimu tidak dapat disempurnakan. Ketika dia mengatakan itu, saudara, saya sudah pernah baca beberapa bagian daripada firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi waktu itu saya sempat berpikir begini. Saya mulai dahi saya berkerja gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, apa tujuan dari dia mengatakan itu gitu. Saya mulai coba pahami gitu. Karena saya positif gitu. Positif sama Tuhan. Sudahlah. Saya nggak tahu lagi gimana kok gitu. Tapi saya begini, enggak lah, Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walaupun dibilang seperti itu, jadi sering sekali saudara saya itu awal-awalnya ketika mendengarkan firman yang berat gitu ya. Saya itu kadang ciut juga saudara nyali saya. Iya. Saya rasa itu saudara, gak layak loh Tuhan gitu. Oh kayak gini. Tapi kemudian saudara, saya bisa merasakan sisi yang lain daripada Tuhan itu. Oh begini ya Tuhan. Aku tidak tahu ada apa dengan firman-Mu. Aku hanya tidak berani mempercayainya. Jadi apakah engkau mau menyerahkan dirimu atau tidak? Ditanya lagi. Apa yang harus kuserahkan? Serahkan masa depanmu dan pengharapanmu. Udah melepaskan hal-hal seperti itu. Yang utama ialah sebutan kontras itu. Aku benar-benar tidak menginginkannya. Kembali lagi ke masalah lagi. Kembali ke laptop. Jika engkau menghapus sebutan itu dari diriku, aku akan terbuka untuk apapun. Mampu melakukan apapun. Di sinilah letak masalahnya. Di situ aja letak masalahnya. Dan orang lain belum tentu saudara punya masalah kayak gitu. Tapi bukan berarti orang itu gak parah juga. Parah juga. Tapi kali ini saudara, hal yang sepele telah akan memungkinkan orang ini tersingkir dari hadapan Tuhan. Hanya dengan sepele. Kalau dia tetap bertahan dengan keras kepalanya kayak gini, ya sudah. Ternyata kamu gak mau kan? Itu nanti kata Tuhan. Ya sudah. Oke, pikir lagi ya. Katanya. Pikir lagi ya. Sekian dulu untuk itu katanya. Nanti kayak gitu tuh. Sekian dulu untuk ini. Kayak gantung aja terus gitu saudara. Biasa sudah berbeda lagi saudara. Dia tanya lagi. Bukankah semua itu hanya hal-hal kecil? Maukah engkau menyingkirkan penyebutan itu? Itu hal yang mudah bukan? Jika aku dapat memberikan sebutan itu kepadamu, tentu saja aku juga dapat menyingkirkannya. Tetapi sekarang belum waktunya. Engkau harus menuntaskan dahulu pengalamanmu di tahap pekerjaan ini. Dan baru setelah itulah engkau dapat memperoleh sebutan yang baru. Semakin orang menyerupai dirimu, semakin perlu mereka menjadi kontras. Semakin takut engkau menjadi kontras, semakin aku menyebut dirimu seperti itu. Good. Orang seperti engkau harus didisiplin dengan keras dan ditangani. Bayangkan saudara. Orang ini sudah mengorbankan segala sesuatu. Bukan kayak kita saudara. Bukan kayak kita saudara. Yang masih memikirkan nyawa kita, daging kita.
Dia enggak. Hanya sebutan sepele itu. Tapi saudara, itu sudah cukup membuktikan kalau dia keras kepala. Iya. Dia enggak mau mengenal Tuhan sebagaimana adanya Tuhan itu, saudara. Iya. Kalau saya merenungkan ya, dua-duanya antara Tuhan dan orang ini, saudara ya. Kalau saya merenungkan gitu ya, kadang-kadang saudara, saya bisa juga jadi sombong gitu. Menganggap diri saya lebih baik daripada orang itu. Iya, saya bisa rasakan itu. Tapi belakangan setelah saya melihat kesabaran Tuhan itu, saudara. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang datang kedua kali gitu. Ya juga ya Tuhan ya. Jadi saya bisa merasakan, saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan itu aneh itu sebetulnya. Aneh. Betul dari kata siapa yang akan mendengarkannya. Tapi kalau saya melihat perkembangannya sampai dengan saat ini, saya yakin, saudara, semua kita yang ada di sini akan didapatkan oleh Tuhan. Iya, saya yakin. Saya yakin semua kita yang ada di sini, saudara, bahkan anak-anak kita, saudara, dijagai sama Dia. Iya. Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya kepada kita semua, kepada orang-orang yang ada di sini siapapun, saudara. Mau anak-anak kita gak mengerti, saudara. Mau mereka hanya nyanyi saja, nari kadang-kadang gitu ya. Hanya mereka itu setor mukanya gitu ya. Iya, gak masalah sama Tuhan. Dia ingat semua. Iya, dia ingat semua wajah kita. Dan kita punya tempat tinggal di hatinya Tuhan. Semua kita yang ada di sini. Satu pun di antara kita tidak ada yang melupakan Dia. Semua diingatnya. Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Engkau telah mengajar dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Saat ini kami mau beristirahat Tuhan. Kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semua. Sekali lagi.